Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat. Di antaranya adalah nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah dari kesekian nikmatnya tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dan perlindungan olehnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk pada malam kedua di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan totalitas, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Tidak beda dari Ramadan sebelum terjadinya pandemi seperti sekarang. Sebelum kegiatan sholat tarawih dilaksanakan, perkenankanlah saya mewakili takmir Masjid Al-Muhajirin untuk menyampaikan beberapa informasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Penceramah pada malam hari ini insya Allah akan diisi oleh Ustadz Munawir MA MSI yang akan diimami langsung oleh Ustadz Asep Saiful Milah SH. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah sama-sama kita dengarkan dengan seksama penyampaian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Semoga kita bisa merancang Ramadan ini dengan penuh warna, dengan penuh semangat, dan penuh keteguhan agar kita mendapatkan barokah di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Mati ini. Udah? Tes. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih insyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita. Dan alhamdulillah malam ini kita benar-benar dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, dan sudah malam kedua setelah tahun yang lalu kita dengan penuh rasa sedih dan gundah tarawih di rumah masing-masing, dan bahkan sholat idnya pun banyak yang di rumah masing-masing. Maka mari kita syukuri anugerah ini meskipun kita masih dalam suasana yang belum begitu normal. Tetapi kita sudah membiasakan dengan new normal itu, sehingga insya Allah kita semakin terbiasa dengan ikhtiar-ikhtiar baru menutup muka, ya, seperti cadarnya saudari-saudari kita. Tapi itulah bagian dari ikhtiar yang memang bisa kita lakukan. Semoga Allah
memutuskan takdirnya yang tentu saja yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, malam kedua itu artinya sudah 1 hari berlalu dari hadapan kita. Mudah-mudahan yang berlalu itu benar-benar menjadi milik kita, karena sudah kita isi dengan segala macam bentuk ibadah, dan setidaknya tadarus kita sudah 1 juz atau bahkan lebih. Nah, untuk itu, sebelum kita lebih banyak menapaki bulan Ramadan, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengingat kembali dan merenungkan kembali tentang hakikat dan esensi puasa itu sendiri, sehingga setidaknya kita semakin yakin bahwa yang akan kita lakukan itu adalah ibadah yang benar-benar bernuansa universal, bukan hanya pribadi tetapi juga sosial. Maksudnya, hadirin rahimakumullah, puasa dalam hal ini puasa Ramadan memang adalah ibadah mahdhah yang merupakan salah satu rukun Islam. Akan tetapi kualitas ibadah kita yang bernama puasa ini tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial, kehidupan nyata kita dalam lingkungan kita. Kualitasnya. Nah, oleh karena banyaknya kita melalaikan itu, sampai Rasulullah menegaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi laisa lahu min siyami, enggak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali sekedar menahan rasa haus dan lapar. Kenapa? Ya karena puasa kita memang baru menahan yang masuk-masuk saja, asupan-asupan kita berupa cairan atau berupa makanan, makan dan minum. Sementara yang keluarnya tidak dikendalikan. Padahal betul juga bahwa yang masuk itu memang adalah hal yang utama. Yang masuk ke mulut kita itu yang menentukan batal tidaknya puasa dan juga sah tidaknya puasa secara fikih. Katakanlah itulah ya. Jadi puasa itu ya memang menahan haus dan lapar. Tetapi itulah ahwanus siyam, kata Syekh Ibnu Rajab. Puasa yang paling rendah, ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Puasa yang paling rendah adalah ya menahan asupan ya, minuman dan makanan. Sementara ya puasa seperti itu bukan cuma manusia yang bisa lakukan. Binatang-binatang justru bisa lebih lama lagi, berbulan-bulan, ada yang sampai 6 bulan mampu berpuasa tidak makan dan minum. Maka kalau puasa kita hanya seperti itu, ini baru sekedar sah ya. Tetapi kualitasnya akan diwarnai justru dari apa yang keluar dari mulut kita dan juga anggota badan kita. Jadi kalau kita mengingat kembali puasa secara bahasa ya, lughatan asyam adalah al-imsak, menahan diri. Dan lughatan inilah apa katanya, pengertian puasa secara bahasa inilah yang menjadi esensi dari puasa itu sendiri. Di tanpa ini nggak ada puasa itu. Dan masalahnya yang ditahan bukan sekedar asupan-asupan tadi. Kalau kita kembali ke definisi syara'annya, iya, al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams, menjaga dari hal-hal yang membatalkan dari sejak terbitnya fajar atau matahari sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi itulah minimal ya, gugurnya kewajiban, tetapi belum sampai kepada kualitas. Bagaimana yang kualitasnya tadi? Itu tadi
yang akan diwarnai oleh yang keluar dari mulut kita dan anggota badan kita. Rasulullah bersabda, "Laisa siyam minal ju'i wal 'atash. Innamas siyam minal laghwi war rafath." Puasa itu bukan dari menahan haus dan lapar. Walaupun menahan haus dan lapar itu adalah namanya puasa, tetapi puasa yang paling dasar, sekedar sah dan tidak batal. Nah, tetapi puasa yang sebenarnya yang dikehendaki adalah minal laghwi war rafath, menahan al-imsak dari al-laghu. Al-laghu itu segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Kalau yang sia-sia saja artinya ya, yang tidak bermanfaat, itu dipandang sebagai sesuatu yang berdampak kepada nilai puasa kita. Bagaimana kalau yang keluar dari mulut kita dan juga perilaku kita bukan cuma sia-sia, tetapi madarat atau tidak merugikan orang lain. Ini lebih parah lagi. Minal laghwi war rafath, dan kata-kata kotor. Rafath itu ya, ada yang mengatakan ismun jami' likulli ma yuridul rajul minal mar'ah. Itu spesifiknya. Jadi istilah ya untuk segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari perempuan. Jadi perkataan-perkataan yang kotor, porno, cabul dan lain sebagainya. Dan ini kalau hanya ngobrol berdua dengan suami istri mungkin tidak sampai kepada kategori itu. Tapi yang masalahnya sekarang adalah ketika kita hidup di zaman digital ya, kita punya banyak grup. Nah, grup WA, grup macam-macam. Nah, saya yakin masing-masing grup ini punya daya saring yang berbeda. Misal kita dapat kiriman kata-kata yang maksudnya itu untuk menghibur tetapi berbau pornografi atau berbau cabul. Ini kita berpikir, ini ke grup yang mana yang masuknya? Nah, artinya di grup ini masih mungkin tergolong biasa-biasa saja karena sense humornya mungkin tinggi dan tidak selektif. Sementara di grup ini yang seperti ini udah parah. Nah, ini kenyataan dalam kehidupan kita ya. Jadi mestinya ya kalau kita mau bercanda itu bagus ya, karena bercanda itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Tapi kita harus mengemas ya. Coba bercanda yang segar dan cerdas. Nah, ini butuh referensi memang. Tapi setidaknya kita bisa mencontek dari apa yang masuk ke kita. Jadi kalau ada candaan-candaan yang segar dan cerdas, itu kita boleh save lah. Tetapi kalau yang cabul-cabul ya cukuplah setelah dibaca ya dihanguskan atau disimpan Pak Usman. Dihanguskan ya. Dihanguskan HP-nya. Nah, itu rafath ya. Dan ternyata ini yang menjadi kualitas daripada puasa yang kita lakukan ini. Jadi kalau sekedar menggugurkan kewajiban dan sah ya menahan asupan ya, makan dan minum dan juga hal-hal yang membatalkan yang lain. Tetapi yang dikehendaki bukan itu. Dan semua ibadah ritual kalau kita telisik itu kualitasnya ternyata ada pada aspek sosial. Bukan cuma puasa, sholat kita pun begitu. Tanha anil fahsya wal munkar, menahan diri dari pelakunya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan jika tidak, maka dikatakan la sholata lahu. Puasa pun demikian, dikatakan sebagai junnah. Junnah itu benteng. Jadi kalau puasa kita belum mampu membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, berarti puasa kita belum berfungsi kecuali sekedar menahan haus dan lapar dan menggugurkan kewajiban. Nah, tinggal pilih. Mumpung masih kita di awal-awal, mari kita ingat kembali dan kita renungkan mau seperti apa puasa yang kita lakukan.
Apakah puasa yang berdampak ataukah sekedar mengukurkan kewajiban dan yang penting tidak batal. Wallahu alam bisawab, ilaihil marju wal ma'ab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan dan mudah-mudahan Allah segera menghilangkan dan menarik kembali wabah dari bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.